Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki pembahasan kajian pada hari ini, mari kita menata niat dan melapangkan hati. Pernahkah terlintas di dalam benak kita bagaimana keadaan sebelum alam semesta ini ada? Di manakah Allah sebelum menciptakan langit, bumi, manusia, dan seluruh makhluknya? Bagaimana urutan penciptaan semesta dalam 6 masa? Dan pernahkah kita menyadari bahwa seluruh keberadaan makhluk ini pada hakikatnya tidak lain adalah bentuk tajalli atau penampakan keagungan kekuasaan Sang Maha Pencipta? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali hadir dalam benak manusia, namun seringkali pula kita lupa bahwa akal kita memiliki keterbatasan, sementara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh apapun, baik ruang, waktu, maupun bentuk. Oleh karena itu, sebelum kita mengulas materi kajian ini lebih jauh, marilah kita berserah diri dan memohon agar Allah membimbing pemikiran serta pemahaman kita, agar apa yang kita pelajari hari ini menambah keimanan, ketakwaan, serta kerendahan hati kita di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas sebuah materi kajian yang sangat mendasar mengenai tauhid, awal mula penciptaan hingga hakikat keberadaan makhluk. Pertanyaan mengenai di mana Allah sebelum menciptakan makhluknya pernah dilontarkan oleh seorang sahabat Nabi, Abu Razin Al-Ukaili radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di manakah Tuhan kami berada sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan penjelasan yang sangat mendasar. Aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu? Qala kana fi ama ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun thumma khalaqa arsyahu 'alal ma'. Artinya, di manakah Tuhan kami sebelum menciptakan makhluknya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Dia berada di ama, tidak ada udara di bawahnya dan tidak ada udara di atasnya. Kemudian Dia menciptakan arsinya di atas air. Kata ama dalam hadits ini mengisyaratkan suatu kondisi di mana ruang, waktu, dan udara belum ada. Secara logika dasar tauhid, pertanyaan di mana sebenarnya menuntut keberadaan ruang. Padahal, ruang dan tempat itu sendiri adalah makhluk yang baru diciptakan oleh Allah. Sebelum tempat diciptakan, Allah telah ada tanpa terikat oleh ruang maupun waktu. Mengukur keberadaan Allah dengan kata di mana adalah bentuk keterbatasan akal kita, karena Allah ada sebelum tempat itu diciptakan. Setelah fase tersebut, Allah menciptakan arsy lalu bersemayam di atasnya. Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa istiwa atau bersemayamnya Allah di atas arsy adalah hal yang benar dan patut kita yakini. Namun, tata cara atau bagaimana bentuknya tidak ada yang mengetahuinya dan tidak perlu dipaksakan untuk dibayangkan oleh akal manusia. Penciptaan arsy maupun makhluk lainnya sama sekali bukan menandakan bahwa Allah membutuhkan tempat tinggal atau bantuan, melainkan murni merupakan bukti kehendak dan kekuasaannya yang mutlak. Sebagaimana firman Allah, fa'allalun lima yuridu, artinya Dia maha kuasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Surah Al-Buruj ayat 16. Maka segala sifat dan perbuatannya sama sekali tidak boleh disamakan dengan makhluk atau materi fisik apapun. Allah menegaskan dalam Al-Quran, Laisa kamitslihi syai'
wa huwas sami'ul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Mengenai kronologi awal penciptaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari menegaskan bahwa Allah telah ada saat belum ada sesuatu pun selainnya. Arsinya berada di atas air, lalu Allah memerintahkan pena untuk mencatat seluruh takdir di Lauhul Mahfuz sebelum akhirnya langit dan bumi diciptakan. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqas samawati wal arda. Artinya, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun selain Dia pada saat itu. Arsinya berada di atas air, lalu Dia menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Kemudian Dia menciptakan langit dan bumi. Dalam menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia menyempurnakannya dalam 6 masa sittati ayamin, sebagaimana dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 9 hingga 12. 1. Masa pertama dan kedua, menciptakan bumi beserta bahan-bahan dasarnya selama 2 masa. 2. Masa ketiga dan keempat, menciptakan gunung-gunung yang kokoh, memberi keberkahan pada bumi, serta menentukan kadar makanan dan sumber daya bagi penghuninya selama 2 masa. 3. Masa kelima dan keenam, mengatur dan menyempurnakan pembentukan 7 langit beserta seluruh keteraturannya dalam 2 masa. Seluruh proses penciptaan alam semesta ini dihadirkan dari ketiadaan Al-Adam. Pada hakikatnya, seluruh makhluk tidak memiliki wujud yang mandiri. Makhluk hanyalah tajalli, yaitu penampakan dari jejak kekuasaan, keagungan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa daya cipta dan pemeliharaannya, tidak ada satupun makhluk yang dapat berdiri atau wujud dengan sendirinya. Allah itu Maha Tunggal, berdiri sendiri dan tidak terbagi-bagi. Allah juga sama sekali tidak membutuhkan ibadah, ketaatan, ataupun bantuan dari makhluknya. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a." Artinya, wahai hambaku, sekiranya dari manusia pertama hingga terakhir, baik manusia maupun jin, semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Kesimpulan dari kajian kita hari ini adalah hendaknya kita tidak memaksakan akal yang terbatas ini untuk membayangkan wujud Allah. Cukuplah kita menyadari betapa kecil dan tidak ada apa-apanya diri kita di hadapan Sang Maha Pencipta. Mengingat makhluk ini hanyalah penampakan dari kekuasaannya, maka sudah sepatutnya kita tunduk, merendahkan hati dan menyembahnya dengan penuh ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita dalam keimanan yang lurus dan menetapkan kita dalam ketakwaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.